kita lanjut ke bagian 3, backward design. Jadi kalau kita sudah tahu tujuan asesmen itu untuk apa, gitu. Kita sudah tahu cara-cara membuat asesmen. Nah, sekarang kita buat backward design. Ya. Iya, siap. Ibu, Iya, silakan. iya, terima kasih Bu. Bagaimana, ada pertanyaan? Ini pertanyaan yang kemarin ada di Google Form juga nih. Bagaimana Anda biasa merancang pembelajaran di kelas? Yang menentukan tujuan dulu, kemudian mendesain asesmen, kemudian merancang aktivitas, atau menentukan tujuan dahulu, kemudian merancang aktivitas, baru mendesain asesmen. Atau ada yang lainnya. Ini kemarin yang kita tanyakan di Google Form. Dan hasilnya, kok nggak kelihatan? Yang menjawab A ada, ini nggak kelihatan. Oh nggak tahu. Kan tidak kiri deh. Terus ini terus. Tulisannya Bu. Ada 60%. Yang kemudian yang menjawab B ada 34,7%. Dan yang menjawab lainnya ada 5,3%. Jadi dari sini kita bisa lihat kalau Bapak Ibu semua itu dalam merancang pembelajaran, pertama menentukan tujuannya dulu. Sebelum sebelumnya tadi. Nah. Jadi dari Bapak Ibu yang 60% itu lebih banyak pertama menentukan tujuan, kemudian mendesain asesmen, baru merancang aktivitas. Yang 60% itu. Ya. Kalau siapa yang kemarin menjawab A? Mengapa menjawab A? Coba, siapa yang kemarin menjawab A? Siapa yang menjawab A? Kemarin di Google Form menjawabnya A. Ayo. Siapa kemarin waktu di Google Form menjawabnya yang bagian A? Jadi menetapkan tujuan dulu, kemudian merancang kegiatan, setelah itu baru membuat asesmen. Yang kemarin menjawab dari 60% ini, dari 30 orang kemarin yang memberi tanggapan atas Google Form yang kita buat, ada 35 orang. Saya Bu. 60%-nya menjawab A. Saya jawab A, Bu. Mengapa menjawab A? What is that? Apa tuh yang ngomong? Rian Alras. Rian Alriat itu jawab A, Bu, kemarin, Bu. Rian? Iya, Bu. Saya jawab A. Menjawab A kemarin. Kenapa jawabnya A? Menurut saya, Bu, ya. Entah benar atau salah. Yang pertama saya jawab A karena pertama kita menetapkan tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar dan indikatornya itu kita tetapkan. Lalu setelah kita tetapkan, kita merancang kira-kira untuk mencapai tujuan tersebut apa yang kita lakukan gitu. Setelah itu baru kita melakukan asesmen untuk mengetahui apakah rancangan kita yang sudah kita buat itu sudah diserap belum oleh anak-anak. Untuk apa? Untuk mendapatkan buktinya. Kalau menurut pendapat saya seperti itu. Ya antar salah atau benar ya mohon nanti sama-sama. Iya, bagus Pak. Ya. Oke.
Oke, bagus Pak Rian. Kalau yang kemarin menjawab B, coba ada yang memberikan alasannya nggak? Kenapa kemarin jawabnya B? B itu pertama menentukan tujuan, kemudian merancang aktivitas, baru mendesain asesmen. 34,7% yang menjawab B. Siapa kemarin yang menjawab B? Ayo bisa berikan tanggapannya. Mengapa memilih B? Bu Sri Hidayanti memilih apa kemarin Bu Sri Hidayanti? Iya, Bu Erna. Bu Sri pilih apa kemarin Bu Sri? Apa ya, agak lupa. A atau B? Saya kemarin kayaknya memilih yang B apa ya, Bu ya? Saya agak lupa, Bu. Pilihannya. Tapi kalau melihat sekarang ini kira-kira Ibu lebih milih apa, A atau B? Dalam merancang pembelajaran di kelas. Kalau saya kayaknya lebih memilih ke yang B, Bu. Yang B, Bu. Apa alasannya, Bu? Jadi kita pertama kita menentukan dulu tujuan kita apa, ya kan? Dari tujuan itu apa sih aktivitas yang akan kita lakukan agar tujuan yang kita tentukan tadi itu bisa tercapai, gitu. Nah, setelah itu baru kita memikirkan penilaian atau asesmen apa yang akan kita gunakan untuk membantu tujuan itu biar bisa tercapai, gitu, Bu. Oh iya. Ya, baik. Terima kasih, Bu Sri. Jadi, yang A tadi menetapkan tujuan, baru kemudian merancang kegiatan, baru menetapkan bukti atau asesmen. Yang B menetapkan tujuan, menetapkan asesmen, kemudian merancang kegiatan. Nah, yang grup B ini, dia itu menggunakan backward design, atau bahasa Indonesianya desain mundur. Ya, yang B ini, yang guru B ini yang menetapkan tujuan dulu, kemudian menetapkan asesmen dan merancang kegiatan, ini menggunakan backward design. Jadi backward design itu, Bu Erna, pertama dia menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai atau kompetensi dasar KD biasa Bu kita Erna, sebut, ya. halo. Kemudian mendesain bukti untuk mendemonstrasikan pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmennya. Didesain dulu asesmennya. Yang ketiga, mendesain aktivitas belajar yang membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan belajar siswanya. Apa Bu Erna, kegiatannya Bu untuk Erna. mencapai tujuan? Iya, Bu Andri. Bu Erna, Ya. mungkin saya bisa Silakan, Bu tambahkan sedikit analogi. Iya, terima kasih. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit analogi. Kenapa? Apa sih bedanya silakan, Bu. kita menetapkan bukti dulu atau kita lakukan aktivitas dulu? Misalnya kayak gini, kita punya, misalnya ada kasus nih ya, kayak kasus detektifan lah, misalnya kayak gitu ya. Kita mau tujuan kita misalnya mencari pencuri lukisan, misalnya gitu ya, mencari pencuri lukisan tujuannya. Pertama kali, apakah kita tentukan bukti-buktinya nih? Wah, kita harus menentukan bukti-buktinya kenapa seseorang itu dianggap mencuri lukisan, baru kita lakukan pencarian bukti-bukti. Atau ya udahlah, kita jalan aja dulu, nanti nggak tahu dapat apa, ya udah nanti kalau dapat sesuatu baru kita ajukan. Lebih kuat mana sebenarnya untuk kita bisa membuktikan seseorang itu sebagai pencuri lukisan? Kita tetapkan dulu sesuatu yang menguatkan bukti bahwa orang itu pencuri, baru kita lakukan pencarian terhadap bukti-bukti tersebut, atau kita jalan aja dulu aktivitas, nanti juga nemu buktinya.
Lebih kuat yang mana? Kita tentukan bukti dulu atau kita jalan aja dulu baru nemu bukti? Tentukan bukti dulu. Tentukan bukti dulu. Motifnya dulu nih, motifnya apa? Nah, motif itu bagian dari kita menentukan bukti kan? Berarti apa nih? Oh, untuk seseorang dikatakan mencuri, kita harus tahu motifnya. Berarti bukti. Bukti adalah kita harus tahu motifnya. Buktinya, bukti apa yang bisa menjadikan dia ketahuan motifnya itu adalah bisa mengakibatkan pencurian gitu. Daripada kan kita jalan dulu, baru kita mikirin caranya kan, baru kita mikirin itu buktinya. Oh, ini bisa jadi motif nih. Tapi kan kita mikir dulu, pertama arahnya. Jadi bukti itu sebenarnya seperti menguatkan tujuan kita terhadap tujuan kita, menguatkan terhadap tujuan kita. Jadi ini tujuannya, bukti yang harus kita ajukan adalah A, B, C, D. Jadi menguatkan nih, menguatkan tujuan. Terus bagaimana cara untuk mendapatkan A? Baru kita pikirin. Bagaimana cara untuk mendapatkan B? Baru kita pikirin. Daripada kita udah punya tujuan, habis itu udah kita jalan dulu aja, nanti pas jalan itu kita ketemu A, ambil, kita ketemu B, ambil, kita ketemu C, ambil, kita seambil-ambilnya gitu. Seolah-olah kan seperti itu kan. Tapi kalau ada bukti, kita udah jelas arahnya. Kita mau A, B, C, D. Untuk ke A, apa yang harus dilakukan agar efektif? Untuk ke B, apa yang harus dilakukan agar efektif? Untuk mendapatkan bukti C, apa yang harus dilakukan agar efektif? Jadi, analoginya mungkin bisa seperti itu. Akan lebih dikuatkan jika kita menentukan dahulu buktinya daripada kita mikirin kegiatannya. Karena bukti itulah yang akan menguatkan dari tujuan kita. Mungkin seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Anti penjelasannya. Oh, ada pertanyaan ini. Pertanyaan. Berarti semua model bisa dilaksanakan ya Bu. Kapan kita melaksanakan model A dan kapan kita menggunakan model B. Jadi memang kedua model itu bisa dilaksanakan, tapi hari ini Gernas menawarkan manakah yang lebih kuat? Kita menentukan tujuan dan menetapkan bukti-buktinya. Baru dari bukti-bukti yang ingin kita capai, kita menentukan aktivitasnya. Oh, untuk mencapai bukti A, kita harus melakukan aktivitas apa saja. Untuk mencapai bukti B, kita harus melakukan aktivitas apa saja. Dibanding bukti itu nanti dulu nggak kita pikirin, pokoknya kegiatan aja dulu. Nanti habis kegiatan baru kita nemukan buktinya. Lebih efektif yang mana sebenarnya? Kita jalan dulu nyari bukti, iya kan? Kita jalan dulu nyari bukti, baru nanti kita tentukan kegiatannya. Itu akan lebih kelihatan timelinenya. Karena buktinya sudah kita atur. Kita maunya buktinya dapat bukti A, B, C. Jadi kegiatannya nggak jauh untuk untuk bisa dapat bukti A, B, C. Jadi nggak kemana-mana. Dia jadi lebih terarah dengan model tujuan dulu, bukti dulu, baru kegiatannya. Bukti itu adalah asesmen. Jadi asesmen ini sebagai bukti yang kita ajukan, ini loh hasilnya dia udah mencapai ini gitu. Baru aktivitas apa untuk mencapai asesmen ini? Untuk bisa mendapatkan ini, bentuknya ini. Baru kita rancang tuh kegiatannya, disesuaikan sama keragaman siswa, disesuaikan sama waktu juga, disesuaikan sama pemahaman siswa juga. Dan makanya rancangan pembelajaran ini pasti beda-beda untuk setiap kelas, untuk setiap pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di tiap kelas berbeda. Seperti itu sih. Jadi ini yang lebih efektif itu adalah tujuan dulu, baru kita tentukan buktinya. Buktinya apa untuk mencapai tujuan, baru kita laksanakan kegiatannya. Atur kegiatannya seperti apa supaya mencapai bukti itu. Jadi bukti itu adalah wujud kalau tujuan tercapai. Bu, halo. Ya, Pak Ishak, silakan. Izin bertanya Bu, kalau dalam pendekatan pembelajaran IPA, mungkin Bu Hida juga nanti bisa menambahkan kalau saya lupa. Itu ada yang disebut dengan inquiry dengan expository Bu. Apakah sama ketika kita mengembangkan pembelajaran expository, kita menunjukkan dulu suatu teori, kemudian membuktikannya, dibandingkan membuktikan dulu, kemudian mendapatkan suatu teori Bu. Apakah sama dengan pendekatan yang dilakukan di pembelajaran IPA gitu, untuk backward design dan yang mungkin yang A dan yang B tadi gitu?
Untuk menjawabnya saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu karena kalau sains sih saya menangkapnya ya prinsipnya anak-anak kan pertama menemukan sendiri, tapi sebenarnya antara siswa dan guru itu beda tahapan itunya. Tahapan merancang pembelajaran sama pelaksanaan pembelajaran itu ada di slide selanjutnya. Coba deh lihat di slide selanjutnya, Bu. Nah, ini dia yang dibilang mundur. Sebagai guru, kita merancangnya tujuan, bukti-bukti baru aktivitas. Tapi dalam konteks anak, yang dilakukan itu aktivitas dulu. Baru ketemu bukti, baru tercapai pembelajaran. Mungkin jadi konteksnya yang Pak Ishak tanyakan ini proses belajarnya si anak. Jadi kalau proses belajarnya anak tetap aktivitas. Baru bisa menentukan, baru mereka dapat buktinya, baru tujuan tercapai. Tapi dalam kondisi gurunya, itu tujuan dulu. Bukti dulu, baru aktivitas. Makanya dibilang mundur. Karena berkebalikan juga dengan apa yang dilakukan oleh siswa. Jadi kita ujung atasnya dulu. Baru untuk tujuan apa, buktinya apa, aktivitasnya apa. Tapi anak melakukannya aktivitasnya dulu. Baru buktinya dapat, baru terlaksana, tercapai tujuan. Mungkin maksudnya Pak Isa ke arah situ ya, kalau sains. Ya, kalau yang tadi ekspositori atau apa. Jadi dalam pembelajaran, misalkan ingin membuktikan bahwa sifat benda cair itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, tidak disampaikan dulu sifat-sifat benda cair, langsung evidence-nya, bukti-buktinya, kemudian disimpulkan bersama-sama bahwa sifat benda cair seperti demikian, demikian, dan demikian. Atau disampaikan terlebih dahulu, kemudian mencari bukti-buktinya gitu, Bu. Sama nggak kira-kira dengan desain dalam matematika yang disampaikan ini, Bu, gitu, Bu? Kira-kira menurut Pak Ishak bagaimana? Sama nggak? Belum tahu juga nih, Bu, kalau yang matematika desain mundur dan desain backward tadi ya. Karena sebenarnya poin dari pembelajaran ini, kalau saya ngelihatnya ya sama. Artinya gini, tujuan tadi kalau mau dibawa ke sana ya, tujuan belajar IPA tuh menemukan sifat benda cair dari tinggi, air mengalir dari tinggi ke yang rendah. Yeah. Pasti kan Pak Isa akan berpikir, apa ya yang bisa saya buat ya, asesmen apa yang bisa saya ciptakan untuk menunjukkan anak-anak itu paham. Pak Isa mikirin nih, apakah asesmennya bentuknya adalah misalnya percobaan, asesmennya mau portofolio, atau asesmennya misalnya mau jurnal, atau asesmennya mau apa, ditentukan dahulu. Habis itu, misalkan asesmennya mau portofolio, berarti untuk membuat portofolio ini, apa yang harus ada dalam portofolio? Baru Pak Syak merancang aktivitas untuk anak bisa membentuk portofolio. Itu namanya kita udah menentukan tujuan, habis itu kita tentuin asesmennya, habis itu kita rancang aktivitasnya. Tapi yang dilakukan oleh anak-anak, aktivitasnya dilakuin sampai mereka bisa ngerti, oke, sekarang udah ngerti, bikin portofolionya, lengkapi portofolionya yang Pak Ishak udah buat. Portofolionya dilengkapi, itu adalah bukti bahwa anak sudah mencapai pembelajaran, sudah memahami bahwa air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, misalkan gitu, secara alaminya. Jadi saya berpikir sih sama aja sih, kalau saya ngelihatnya sama prosesnya. Oke, Bu, siap. Terima kasih, Bu, pandangannya. Iya, sama-sama. Silakan Bu Erna. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Andri masukannya. Jadi desain backward design itu tujuan kalau kita sebagai guru kan menetapkan tujuan pembelajaran dulu, asesmen, kemudian baru aktivitas. Tapi kalau yang dilakukan oleh siswa itu justru aktivitas dulu. Aktivitas, kemudian asesmennya dia baru ketemu, seperti ini gitu. Baru dia tahu, jadi kita belajar ini, seperti itu. Pasti akhirnya mereka ngerti, ternyata ini, seperti ini, gitu ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan backward design. Lanjut ya. Merancang pembelajaran. Yang pertama kita tentukan dulu tujuan pembelajarannya.
Apa yang paling penting diketahui siswa dari materi yang akan kita lakukan? Apa yang sering terlupa oleh siswa padahal penting? Berdasarkan pengalaman belajar kita sebelumnya, materi bagian mana yang membuat siswa kesulitan? Kemudian, apakah siswa mempertanyakan manfaat dari materi ini? Apakah siswa dapat mengkomunikasikan materi yang telah dipahaminya dengan baik? Kemudian, apakah koneksi dari materi sebelumnya sudah dikuasai oleh siswa? Ya, jadi, kita merancang pembelajaran, yang pertama kita tentukan dulu tujuannya. Tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Kira-kira tujuannya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang barusan saya bacakan. Misalnya nih ada contohnya nih. KD 3.3 membandingkan dua bilangan sampai 2 angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Ini KD 3.3 dari kelas 1. Apa tujuannya atau indikator kesuksesan yang ingin diraih oleh siswa? Kita mau siswa mampu mendeskripsikan hubungan terkait kuantitas antar dua bilangan yang berbeda. Sebagai contoh, siswa bisa menyebutkan kalau Sinta makan 7 kelengkeng dan Budi makan 12 kelengkeng, maka bisa dikatakan bahwa Budi makan 5 kelengkeng lebih banyak daripada Sinta. Atau dengan kata lain, Sinta makan 5 kelengkeng lebih sedikit dari Budi. Kemudian tujuan yang kedua, dari KD 3.3 menggunakan konsep nilai tempat, puluhan dan satuan untuk membandingkan kuantitas bilangan. Sebagai contoh, siswa bisa mengatakan bahwa 32 lebih besar daripada 23 karena 32 memiliki 30-an sedangkan 23 memiliki 20. Tujuan atau indikator yang ketiga, siswa dapat menggunakan tanda perbandingan lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan tepat baik untuk membandingkan kuantitas sejumlah benda konkret, sejumlah gambar maupun lambang bilangan. Dan tujuan yang terakhir dari KD 3.3 adalah mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya dengan benda konkret, gambar maupun lambang bilangan. Masuk ya. Tujuan yang baru saya bacakan masuk ya Bapak Ibu ya ke KD 3.3 ya. Membandingkan dua bilangan sampai 2 angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Setelah menentukan tujuan, merancang asesmen. Bukti apa saja yang bisa kita ajukan untuk menetapkan siswa mencapai tujuan yang telah kita tetapkan pada langkah pertama. Bagaimana memberikan dan menyajikan bukti tersebut agar terlihat jelas? Bagaimana agar bukti tersebut berguna untuk saya dan juga siswa? Ya, jadi tadi pertama kita sudah merancang tujuan. Tadi kita kemudian yang kedua merancang asesmen. Ketiga, merancang kegiatan. Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk memperoleh rancangan bukti pada langkah 2? Apakah kegiatan itu efektif secara waktu? Apakah kegiatan itu dapat memfasilitasi siswa dengan keragamannya? Jadi, dalam merancang kegiatan kita juga lihat waktu. Kemudian kita juga bisa melihat keragaman dari siswa. Apalagi kalau sekarang lagi PJJ kita bisa lihat juga harus melihat fasilitas yang dimiliki oleh siswa. Contoh, rancangan pembelajaran untuk KD berikut. Coba Bu As, tolong dibacakan kelanjutannya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke rancangan pembelajaran untuk kompetensi dasar KD berikut. KD 4.10 ini
KD 4.10 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Di sini adanya di kelas 3. Ya, baik Bapak Ibu. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat memahami berbagai bangun datar, persegi, dan persegi panjang. Kemudian yang kedua, siswa dapat menghitung keliling persegi dan persegi panjang. Yang ketiga, siswa dapat menyajikan penyelesaian masalah terkait dengan keliling, persegi, dan persegi panjang. Kemudian indikator pembelajarannya, yang pertama, mengidentifikasi berbagai bangun datar, persegi, dan persegi panjang. Yang kedua, menghitung keliling persegi dan persegi panjang. Yang ketiga, menganalisis cara menyelesaikan masalah terkait dengan keliling persegi dan persegi panjang. Nah, makanya kemarin Bapak dan Ibu kami berikan tugas untuk menyiapkan KD dan bahan pembelajaran ya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah disiapkan? Mudah-mudahan sudah siap semua ya untuk Bu As, di akhir kati. Bu As, maaf, ini boleh saya tambahkan? Ya boleh Bu Andri, silahkan. Jadi teman-teman, ini di slide ini itu ada 2 model pembelajaran. Jadi ini yang satu yang bikin saya, itu versi keterbatasan gadget. Jadi anak tuker buku setiap seminggu sekali dan 3 minggu. Nah ini rancangan pembelajaran versi full gadget. Ini dibuat sama Pak Putu. Nah kita membuat rancangan pembelajaran ini, nanti teman-teman bisa lihat beda banget pendekatannya. Karena kondisi siswa saya berbeda dengan kondisi siswanya Pak Putu. Jadi yang saya share di chat itu adalah rancangan yang nggak terlalu menggunakan gadget full. Sementara nanti yang ada di slide ini berikutnya adalah rancangan yang gadget full. Nah, yang gadget full ini malah rancangannya 9 minggu. Kalau saya rancangannya 3 minggu. Bedanya apa? Karena di rancangan yang Pak Putu, memahami berbagai bangun data persegi dan persegi panjang ini masuk ke dalam tujuan. Sementara dalam rancangan saya itu nggak masuk. Saya langsung bicara keliling, konteksnya langsung keliling. Karena geometrinya di persegi dan persegi panjang itu adalah tujuan pembelajaran yang lain lagi. Tapi kalau Pak Putu melihatnya, ini jadi satu di dalam menghitung keliling. Jadi nanti bisa dilihat bedanya. Memang nggak harus sama setiap guru itu, tergantung kondisi siswanya. Yang di chat tadi yang keterbatasan gadget ya, itu cuma 3 minggu. Jadi di awal itu ada indikator, ada tujuan pembelajarannya, kemudian di breakdown menjadi sebuah indikator-indikator. Kemudian saya menentukan asesmen apa yang akan saya gunakan. Kemudian baru saya rancang aktivitasnya per minggu. Nanti di situ bisa dilihat. Terus kalau yang Pak Putu ini silahkan, ini habis ini slide-nya juga jabarannya semua tuh ada 9 minggu tuh, minggu pertama apa, kedua apa, ketiga apa, ini ada di slide ini. Silakan Bu Aas. Oke, baik Bu Andri, terima kasih atas penguatannya. Jadi memang dalam menentukan tujuan pembelajaran, setiap guru itu berbeda-beda tergantung asesmen apa yang kita gunakan. Dan perlu diingat sekali lagi, asesmen itu yang penting tujuannya ya Bapak Ibu. Yang penting asesmen itu tujuannya daripada kita ke jenis-jenisnya. Nah, di sini pertemuan pertama, guru mengajak siswa untuk video call via Zoom. Dengan syarat siswa dapat menggunakan laptop, HP pribadi, atau HP orang tua. Memberikan penjelasan perbedaan persegi dan persegi panjang. Lalu mengajak siswa untuk mencari barang di sekitar rumah yang berbentuk persegi.
dan persegi panjang sebanyak mungkin dan ditulis lalu diukur panjangnya dengan bantuan penggaris dan data ditulis di buku catatan siswa. Nah, ini kan digunakan untuk saat sekarang yang pada saat pandemi ini ya Bapak Ibu, saat PJJ. Lain halnya nanti kalau masuk kembali. Kemudian di pertemuan kedua, nih opsi 1, guru mengadakan sesi Zoom dan memutar video YouTube. Opsi yang kedua, guru mengirimkan link video yang didapat dari YouTube apabila ada waktu lebih. Nah, guru dapat membuat video terlebih dahulu. Tentunya kita sebelumnya harus membuat video dan lebih menguasai materi yang akan disampaikan kepada siswa. Oke. Lanjut, opsi yang ketiga, guru menjelaskan via Zoom menggunakan peralatan yang ada, papan tulis kecil, dan spidol. Dengan catatan materi dicatat lalu dikumpulkan hanya setiap akhir pekan. Baik, pertemuan yang ketiga, guru mengirimkan link kuis online, kuisis untuk dikerjakan oleh siswa, dan skornya akan otomatis keluar setelah siswa menjawab. Ini contoh linknya, kita membuat sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian pertemuan keempat dan kelima, guru meminta anak atau siswa untuk mengerjakan buku LKS yang dimiliki oleh siswa sebagai bagian dari latihan. Apabila tidak ada, guru mengirimkan buku sekolah elektronik atau BSE ke orang tua. Hasil dipoto ke guru untuk diperiksa. Ini mungkin semacam jalur luring ya di luar jaringan, menghindari supaya orang tua itu yang tidak mempunyai HP atau gadget bisa tetap belajar anaknya dengan baik. Nah, pertemuan ke-6, guru meminta anak untuk menggunakan data pertama dari hasil pengukuran panjang persegi dan persegi panjang untuk dicari kelilingnya. Guru memiliki waktu untuk memeriksa jawaban murid dari sesi 5 dan 6. Jadi waktu benda-benda yang diukur atau ditampilkan pada pertemuan pertama tadi. Baik, pertemuan yang ke-7, guru meminta anak latihan soal dengan KHOT. Guru mengembalikan hasil koreksi ke murid untuk dipelajari tentang materi keliling bangun data. Pertemuan ke-8 dan 9, siswa atau anak didik kita diminta untuk membuat jurnal matematik. Seperti yang telah Bu Erna jelaskan tadi, membuat jurnal matematika dari hasil observasi yang telah dilakukan di pertemuan sebelumnya, yaitu mengamati panjang dan lebar, bangun persegi dan persegi panjang di rumahnya. Nah, jurnal tersebut dibaca dan direkam oleh siswa dan dikirim ke guru. Rekaman boleh menggunakan video atau hanya suara atau voice note, tergantung ketersediaan alat. Jadi kita dalam hal ini sebagai guru harus fleksibel. Di sini dituntut kebijakan guru ya, kebijakan kita Bapak Ibu sebagai guru, kita harus banyak memahami dan memaklumi keadaan siswa kita, yang mana tidak semua orang tua siswa ini mampu atau mempunyai handphone. Kadang-kadang handphone itu digunakan satu rumah untuk sekeluarga. Jadi kadang-kadang kita disitulah dituntut untuk memahami latar belakang siswa kita ya. Nah,
Baik, saya kembalikan kepada Ibu Erna, silakan. Ibu, punya saya mau dibacakan nggak Bu, yang rancangan keterbatasan gadgetnya? Oh boleh, masih ada waktu ya, Mbak? Iya, karena ini kan alternatif, maksudnya biar Bapak dan Ibu benar-benar lihat bahwa oh iya ya ternyata benar-benar beda rancangannya antara guru satu dengan yang lain, tergantung kondisi siswanya. Tapi ini saya nggak bisa share screen loh. Ya kalau gitu. Ini saya nggak bisa share screen. Hostnya digeser. Oh ya di hostnya. Itu kan Hostnya digeser. Bu Erna bukan saya. Kasih Bu Andri. Aku bukan host. Ya sekarang geser Di ke host. Ya. Di host. Bu Andri kemudian Stop more. share dulu. Ya, sebentar ya Bu Andri. Iya. Hubungi hostnya. Nah, coba Bu Andri dicoba di screen share. Baik, terima Sudah kasih. Belum tuh. Oh, belum saya. Saya bukan co-host, bukan host. Ya, jadi nggak bisa nge-share. Tadi pagi padahal udah di ini nggak Bu? Kan saya masuk lagi jam 1, jadi baru lagi. Oh, Coba Bu Andri ulangi lagi. Nggak bisa, saya belum host. Bukan co-host. host Pak Idan. Salah satu host. Oh iya udah Pak Idan. Atau dibukakan saya tapi ini ya. Iya iya sebentar Bu. Sebentar ya Pak. Oh ini aja. Ininya aja nih. Udah di. Udah multi. Udah coba Bu Andri coba. Oh, udah. Ya coba Bu. Udah. Oke, sudah. Di multiple ya. Oke. Oke, sudah terlihat ya. Ya. Jadi ini rancangannya kan KD yang ingin dicapai itu kan menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Jadi saya ambil kesimpulan bicaranya udah keliling nih, terkait sama masalah keliling. Kemudian tujuan ini saya bedah lagi menjadi 4 indikator. Jadi saya mau siswa saya bisa tahu apa sih konsep keliling dalam matematika. Kemudian saya mau mereka juga bisa menentukan keliling beberapa bangun datar. Terus saya mau mereka bisa menemukan pola untuk menghitung keliling persegi atau persegi panjang. Kemudian setelah itu mereka bisa menyelesaikan masalah yang terkait keliling. Saya tetapkan bukti-buktinya atau asesmennya nanti. 1, mereka bisa bikin jurnal matematika untuk menjelaskan konsep keliling. Kedua, saya mau bikin pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka untuk menentukan keliling bangun datar. Ketiga, saya mau anak-anak bisa menemukan pola keliling persegi maupun persegi panjang dengan portofolio. Keempat, studi kasus. Jadi saya kasih kasus yang terkait keliling dalam kehidupan sehari-hari. Ini kegiatannya minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Nah, poin di minggu pertama ini tadi kan tujuannya biar saya dapat bukti tentang pengertian keliling nih dalam matematik. Saya bawa mereka untuk mencerna dalam kehidupan sehari-hari kata keliling. Nah, jadi nih ada tuh lagu ini diawali bla bla bla, keliling kota, kemudian SIM keliling, kemudian perpustakaan keliling, kemudian keliling Jakarta dan macam-macam. Di sini saya minta mereka, keliling itu apa sih kalau kita melihat konteks keseharian ini? Nah, ini saya mau di sini jawaban mereka mengitari suatu daerah, menjelajah banyak daerah, singgah ke beberapa daerah. Jadi nggak diam, keliling itu bergerak. Kemudian, sekarang saya mau mereka cermati keliling itu yang seperti ini. Ada apa nih? Betul-betul fix keliling. Karena kalau untuk masang list ini kan harus sesuai sama pinggiran bendanya ini kan, keseluruhan keliling. Kemudian perhitungan keliling juga di list atap rumah, kemudian list pintu dan jendela. Terus saya bilang semua makna keliling yang di kotak yang ini, maksudnya kotak yang ini nih, saya bukan merah ya, krem ya.
itu menunjukkan panjang sisi terluar dari suatu bentuk bangun tertutup. Bangunnya tertutup. Keliling itu adalah panjang sisi terluar suatu bentuk bangun tertutup. Baru saya bandingkan kenapa yang tadi di tempat biru ini bukan bicara keliling dalam matematika. Karena nih saya giniin. Kalau orang jalan begini kembali lagi ke sini itu dikatakan mengitari. Sedangkan kalau yang namanya keliling dalam matematik itu fix, benar-benar A ke B, benar-benar di pinggiran bendanya seperti list tadi, B ke C, C ke D, D ke A. Saya harapkan di sini mereka memaknai apa itu keliling. Nah, dari sini saya bawa mereka konkret. Coba ambil, temukan benda-benda di sekitarmu yang permukaannya tuh bangun datar, telusuri. Nah, saya ajak mereka konkret. Tangannya geser, 1 ke sini, kemudian 2 ke sini, 3 ke sini, 4 ke sini. Jadi dia mengelilingi buku ini. Nah, panjang dari tadi yang mereka kelilingi, 1, 2, 3, 4, konkret adalah panjang dari keliling buku. Konkret. Kemudian masuk penjelasan ke sini. Jadi keliling tuh kalau bendanya kayak gini, kayak gini ya. Terus kalau bendanya kayak gini, ini keliling. Terus saya bilang, ini keliling, ini bukan keliling. Saya pakai konteks geometrinya Van Hill ya. Ini keliling, ini bukan keliling. Nah tadi yang digambarkan buku nih, Ara kan misalnya pakai buku yang tadi nih. Nah Ara ngelilingin nih pinggirannya. Nah sekarang yang tadi mereka sudah dapatkan di sini benda konkretnya, saya minta mereka gambar. Gambar di sini benda yang kamu tentukan tadi. Tentukan keliling permukaannya. Jadi seperti ini nih. Ini kan buku kelilingnya ini. Nah, jadi seperti itu. Saya minta anak ambil satu. Entah bentuknya lingkaran atau bentuk apa. Dia bikin di sini gambarnya keliling. Jadi seperti ini. Dia bisa pakai tebal tipis juga boleh untuk menunjukkan keliling. Jadi udah konkret gambar. Nah, kemudian saya latih nih. Jadi kalau kayak gini kelilingnya gimana? Saya nggak ngomongin rumus nih. Oh, keliling itu pinggirannya A ini. Jadi saya berharap mereka nebelin ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Oke. Kemudian dikuatkan lagi. Jadi setelah mereka mengetahui berlatih tentang keliling ini, kamu bisa memulai. Nah, buatlah jurnal matematika tentang keliling. Nah, saya kasih pancingan. Setelah saya membaca, saya baru tahu kalau keliling adalah apa. Hal baru bagi saya setelah belajar materi keliling adalah bla. Jadi dari sini saya pengen anak-anak itu paham keliling itu sisi terluar dari bangun tertutup. Udah kayak gitu aja intinya yang mau saya capai. Nah nanti saya bisa baca nih jawaban anak-anak. Kemudian yang kedua saya minta konkret. Konkret ambil kertas. Satu kertas persegi dan kertas kotak. Mereka cobain tempel kelilingnya. 1, 2, 3, 4. 1 tambah 1 tambah 1. Terus kalau misalnya perseginya 2, gimana kelilingnya? Dan seterusnya. Ambil 3 kertas. Nah, 3 kertas ternyata bisa seperti ini, bisa seperti ini. Bentuknya seperti ini, tapi ternyata kelilingnya juga 8. Kemudian saya tantang mereka. Ini adalah seluruh kemungkinan bentuk 4 persegi. Ini 4 persegi ya. Coba pikir, apakah semua bentuk persegi dengan banyak perseginya sama selalu menghasilkan keliling yang sama? Karena ini selalu tuh keliling sama itu. Nah, mungkin desain tertentu tidak menghasilkan keliling yang sama, kita tidak tahu. Jadi anak suruh mencerna. Habis itu, mereka udah paham ini konkret tadi ya, gambar. Ini konkret gambar. Abstraknya kan adalah keliling itu sendiri kan, keliling sama dengan 4 misalnya. Gambar nih, saya minta gambar, ini berapa ya kelilingnya? Mereka hitung, 1, tambah ini berapa nih? 3, 5, 1 tambah 5, tambah 1, tambah 5. Ya benar-benar mereka akan berhitung gitu. 1, tambah 4, tambah 2, tambah 1, tambah 1, tambah 3. Jadi kelilingnya nggak pakai rumus, betul-betul cuma menjumlahkan sisi terluar. Dari sini, saya minta mereka bentuk susunan dari 5 persegi, tapi beda dari yang ini. Ini adalah contoh pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka, mereka bisa bikin terserah nih, nanti mereka hitung kelilingnya. Setelah itu, tugas untuk penguatan lagi, ini adalah pertanyaan tertutup. Karena cuma nyari, ini nomor 1 kelilingnya berapa, tinggal hitung. Ini segini 1, segini 1, segini 1, segini 1, ini acuannya.
Kemudian dari situ baru saya juga challenge nih dengan pertanyaan terbuka lagi. Kalau kelilingnya 16, paling sedikit kamu pakai 5 bangun datar, coba bikin kayak gimana desainnya supaya kelilingnya 16. Nah, ini saya bebaskan. Setelah itu baru saya ajak untuk menentukan pola keliling bangun persegi. Dari mana caranya? Dari seperti ini. Oh, ini kalau persegi ini saya ambil persegi B nih. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Oh, ternyata ada 4 kali 2, 8 satuan. Baru saya minta selidiki. Ada nggak sih hubungan antara 4 sama panjang sisi? Karena arahnya sebenarnya supaya mereka bisa menemukan bahwa semua keliling persegi itu selalu 4 kali sesuatu. Sesuatunya itu sisi. Selalu seperti itu. Nah, dari situ baru mereka nanti bikin portofolio supaya bisa ngeh bahwa keliling itu adalah 4 kali sisi, keliling persegi. Dari mana? Dari pengalaman-pengalaman ini. Setelah itu begitu juga dilakukan dengan yang persegi panjang. Ini kan nanti ada sifat distributif ya, 2 kali 4, ini kan 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3. Kita susunnya bisa kayak gini kan, 4 4 3 3, 2 kali 4 2 kali 3. Berarti kita bisa susun 2 kali 4 tambah 3. Supaya nanti arahnya, oh ternyata itu 2 kali panjang 2 kali lebar atau 2 kali panjang tambah lebar. Mereka membuat portofolio. Jadi dari sini saya bisa tahu, oh mereka udah ngerti nih konsep keliling pada persegi dan persegi panjang. Setelah itu terakhir, kalau mereka udah kuat nih keliling itu apa, saya beri permasalahan seperti ini. Jadi ceritanya halaman rumahnya Ika tuh bentuknya 4 kali persegi panjang 4 kali 3. Sebagian ditanami rumput, sebagian lagi tanaman yang lain. Karena nggak ada pagar pembatas, halaman itu diinjak orang. Tanaman kecil yang ditanam Ika ikut terinjak. Ika sedih. Kalau kamu jadi Ika, apa yang akan kamu lakukan untuk melindungi agar tanaman yang kamu tanam itu tidak terinjak orang lain? Di sini saya ingin anak-anak itu menggali ide bahwa bisa aja mereka magerin pakai tali. Tapi karena saya juga berpikir mungkin anak-anak punya jawaban lain yang lebih menarik, saya buat ini benar-benar terbuka, terserah mereka mau gimana cara melindungi tanamannya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau nih ketika di A belum ada yang menjawab ke arah keliling, saya arahkan ke B. Kalau ada yang mengusulkan bikin tembok keliling, kemudian diberi pintu atau membatasi halaman dengan tali, kamu pilih yang mana? Terus mengapa usul itu kamu pilih? Saya berharap di sini ada komunikasi, memutuskan sebenarnya perkara mana sih yang jauh lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kemudian karena saya tidak berharap mereka bikin tembok keliling arahnya. Tapi kalaupun ada yang jawab tembok keliling nggak apa-apa, karena yang kita pikirkan itu yang lebih kita terima itu adalah mengapanya, karena jawaban anak-anak itu bisa tak terduga loh. Baru setelah itu C-nya, jika kamu memilih membatasi halaman dengan tali, baru saya giring nih. Pikirkan bagaimana cara kamu membatasi halaman itu. Kenapa coba? Karena bisa jadi talinya tuh nggak cukup 1 kelilingan. Bisa jadi 1 keliling, di atasnya bikin lagi keliling, 1 lagi keliling. Maka ada konsep penyelesaian masalah bisa dari 2 keliling atau 3 keliling atau 4 atau terserah mereka. Makanya mereka diminta untuk menggambarkan rencana dan hitung panjang tali yang dibutuhkan. Jawaban ini bisa berbeda. Kalau anak mikirnya simpel cuma pakai 1 tali ya berarti 1 kali keliling. Kalau mikirnya 2 tali, kenapa kita tanya? Kenapa gitu kan? Jadi bisa seperti itu. Ada yang bilang berargumen, 1 tali juga cukup, kalau udah dibataskan orang nggak mungkin masuk. Takut orang-orang masuk, jadi saya maunya misalnya talinya 2. Nah, itu nanti kreativitas anak-anak seperti itu. Jadi setelah ini selesai, studi kasusnya ini bisa dijawab, saya anggap bukti-bukti itu sudah ditemukan, jadi saya bisa menilai bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai. Demikian. Saya kembalikan lagi ke Bu Erna dan Bu Aas. Ya, terima kasih Bu Andri atas masukan contoh dari tugas kita hari ini. Beda-beda kan? Beda banget kan? Itu tuh emang betul-betul modul aja modalnya. Jadi seminggu sekali tukar sambil dilihat feedback. Nah, setor tuh, kita lihat. Nah, jadi tugasnya Bapak Ibu, kami beri waktu 15 menit. Kemarin kan di GCR ya, Bu A di GCR ya? Di GCR ya?
Di GCR kemarin kita sudah minta Bapak Ibu untuk menyiapkan KD dan sumber belajar lain yang akan digunakan dalam pembuatan rancangan pembelajaran pada hari ini. Jadi tugas Bapak Ibu membuat rancangan pembelajaran untuk kompetensi dasar atau KD tertentu. Jadi kita bebaskan ya. Silakan pilih dari KD yang tersedia. Tentukan tujuan, tentukan asesmen, dan rancang kegiatannya. Ya. Tentukan tujuan, tentukan asesmen, dan rancang kegiatannya. Kami akan memberikan waktu kurang lebih 15 menit. Tugasnya di kemana? Bicara aja. Tugas dikirim ke Classroom, Google Classroom. Tapi harus selesai dalam waktu 15 menit. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Bukan, ininya aja, depannya aja, judulnya aja, yang ininya aja nih. Selesai dalam 15 menit, ininya aja nih. Yang, maaf, saya share lagi ya. Yang ininya aja nih. Yang 15 menit yang ini aja. Kalau modulnya kan mungkin mikir lagi ya. Ininya aja nih. Halaman pertama saya aja ini. Jadi KD indikator, KD di breakdown jadi indikator, asesmennya mau pakai apa, kemudian kegiatannya apa. Ini aja yang satu halaman ini. Yang ini aja. 15 menit itu satu halaman ini aja. Jadi cuma apa, tujuan, asesmen, sama kegiatan. Poinnya itu backward design. Tujuan, jadi dari KD kita buat indikator pencapaiannya atau tujuannya. Lebih detail. Kemudian ya. Asesmennya apa. Asesmen apa yang mau kita ajukan. Ya, udah gitu. Itu aja. Terserah, ini nggak wajib kayak gini loh. Karena yang tadi Pak Putu juga beda banget kan. Tergantung nanti siswanya tuh seperti apa. Ya, Bapak Ibu sudah dipahami belum tugasnya? Ininya aja, yang satu halaman ini. Satu halaman. Jadi kita pilih KD apa yang Bapak mau Ibu buat rancangan pembelajarannya. Kemudian buat indikator pencapaian hasil belajarnya atau tujuannya. Kemudian asesmen apa yang digunakan. Kemudian kegiatannya. Oke. Jangan lupa CPA, konkret gambar abstraknya. Jangan lupa konkret gambar abstraknya sama hal-hal yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Ada pemecahan masalah, ada konkret gambar abstrak, ada geometrinya Van Hill. Itu silakan dimasukkan. Ide di awalnya aja. Nanti rancangan detailnya silakan nanti Bapak Ibu bisa kembangkan lagi. Silakan Bapak Ibu bisa dimulai dari sekarang untuk tugasnya. Bagi ilmu yang barusan. Ya, kita sama-sama, Pak. Ini ada bagi ilmunya yang barusan, kalau bisa yang banyak. Ya, kita sama-sama, makanya semakin banyak, misalnya Gernas ini kan udah banyak berbagi. Kalau misalnya Bapak Ibu guru pingin bikin sesuatu, yuk kita sama-sama. Karena nanti hasil yang kita buat bisa dibagikan kepada para guru yang lain. Jadi bisa diskusi, jadi grupnya nggak mati. Ya yuk kita bikin, Bu, saya punya ide kayak gini kan. Kalau ide banyak orang kan jadi lebih lebih kena dibanding cuma mikirin seorang kan. Nanti tinggal sebar-sebar deh yang pas yang mana gitu. Oh kalau saya di kelas saya kayak gini, Bu, misalnya. Oh kalau saya kayak gini, Pak, misalnya. Lain-lain kan malah jadi kaya nanti kalau semuanya juga ikutan bikin, nggak apa-apa kan. Saya yakin banget teman-teman di sini pengalamannya udah banyak sekali. Jadi kalau kita diskusi, pasti kita bisa dapat yang paling baik lah untuk bisa kita bagikan kepada anak-anak gitu, untuk kita terapkan. Ya, yang penting kelihatan indikatornya kelihatan. Indikatornya apa dari tujuan KD itu, indikatornya apa yang Ibu dan Bapak pilih. Kemudian asesmennya apa nih gambarannya. Kemudian kira-kira kegiatannya tuh bakal seperti apa gitu. Itu aja sih bentuk detailnya yang saya tadi sebutkan tuh nggak usah depannya aja, gambaran umumnya aja dulu. Ya, jadi karena keterbatasan waktu, Bu Andri, kita sepakatin di sini sama Bu Suryani, kita langsung ke refleksi. Jadi tugasnya dikirim ke GCR paling lambat jam 5 sore.
Ada yang sudah selesai itu, ada yang sudah selesai di WA, tapi saya nggak bisa buka itu. Yang boleh sambil link refleksi udah dibagikan di chat ya. Boleh diisi. Bu Aas ada lagi selain Pak Arif nggak yang udah selesai mengirimkan? Aizan. Ya udah dia aja. Siapa? Pak Ijan udah selesai nih. Di GCR udah ada Pak Ijan. Pak Ijan. Ibu Ruth. Ya. Ibu Ruth, Pak Marulas. Atau Pak Ibu Ruth, boleh Ibu membacakan hasil. Mohon maaf, sebelumnya saya nggak bisa buka kameranya, emang dari laptopnya suka mati sendiri layar kamera saya. Iya, nggak apa-apa Bu. Silakan Bu dibacakan Bu. Yang penting suaranya kedengeran kok. Sebenarnya kegiatan ini sudah saya laksanakan di kelas, yaitu untuk bagaimana anak-anak mengerti asal pi, dari mana pi untuk mencari keliling dan luas lingkaran. Kadang-kadang kan anak-anak bertanya ini lambang pi ini dari mana asalnya gitu kan. Jadi saya juga cukup memutar otak untuk bagaimana mengajarkannya kepada anak-anak, dan saya membuat kegiatan waktu itu anak-anak diminta untuk menyiapkan sebuah benda yang ukurannya tetap, bisa seperti tusuk gigi atau sedotan, dan mereka menentukan satu titik dan di mana yang ada di WhatsApp saya. Jadi anak-anak diminta untuk membuat lingkaran dengan pertimbangan bahwa jari-jarinya itu sama dari titik pusat ke sisi lingkaran, seperti itu Bu. Nanti akhirnya mereka juga bisa setelah mereka bisa membuat lingkaran dengan pengertian bahwa jari-jarinya itu sama, lalu mereka bisa membuat perbandingan antara jari-jari dan keliling lingkaran, yaitu dengan membuatkan benang dikelilingkan ke hasil lingkaran yang mereka buat itu dan membandingkan keliling dibanding jari-jari. Nah, akan ketemu pola yang tetap sama, yaitu 22/7. Seperti itu, Bu. Mungkin maksudnya diameter kali ya? Iya, diameter dan jari-jari. Ya. Tapi ini itu soal pi itu saya mau meluruskan. Jadi ada juga yang membuat kegiatan keliling dibagi diameter itu untuk menentukan pi kan. Kemudian menyatakan bahwa ternyata ini dekat dengan 314, jadi pendekatannya 22/7. Nah, yang harus diingat adalah pi itu bukan 22/7 dan bukan juga 3,14. Pi yang didapat dari hasil pengamatan keliling dibagi diameter itu adalah nilai pendekatan untuk pi. Nilai pi-nya sendiri itu antara 3,14 sampai 22/7. Jadi nilainya di antara itu. Jadi dia lebih kecil dari 22/7 tapi lebih besar dari 3,14. Pi ini digitnya di tahun 2018 itu sudah ditemukan 3,3 triliun digit. Dan itu belum berhenti. Jadi pi ini adalah sesuatu yang menarik karena sebenarnya pi itu bicara pada awalnya adalah orang Mesir itu nggak bisa nentuin luas dari lingkaran. Kalau keliling mereka bisa. Karena pendekatannya mau dipakai apa? Nggak bisa nentuin luas lingkaran nih. Nggak ada benda yang menutup dengan tepat. Sehingga bisa dihitung. Beda dengan kayak persegi panjang, persegi, segitiga, dan yang lainnya itu bisa dilakukan. Tapi untuk lingkaran ini jadi kayak misteri. Jadi kayak hantu. Menghantui. Gimana caranya?
Kemudian orang mulai melakukan pendekatan tuh macam-macam. Ada yang menentukan jadi ada ide yang bisa dibangun itu sebenarnya kenapa luas lingkaran itu kemudian menjadi something dikali jari-jari kuadrat, sesuatu dikali jari-jari kuadrat. Nah, sesuatu inilah yang sebenarnya sangat menarik untuk digali kepada anak-anak, bagaimana ide pi itu dibangun sampai akhirnya pada akhirnya menemukan luas itu bukan lagi menjadi hal yang terpenting, bukan lagi menjadi tujuan akhir, karena prosesnya itulah yang pada akhirnya menjadikan pi itu menjadi manfaat. Karena proses ketika masalah mencari luas lingkaran selesai dengan pi yang nggak perlu sampai beberapa digit, ketika menemukan proses digit itu dengan bantuan komputer, analisis juga semakin canggih, ternyata nilai pi ini ada sesuatu yang menarik, digitnya itu ternyata benar-benar acak, tidak pernah berulang. Sampai ini dijadikan pemodelan untuk macam-macam ya, ada yang menggunakan untuk dinamika populasi, kemudian untuk banyak hal yang hari ini digunakan dalam fisika, biologi. Jadi pada akhirnya itu bukan tujuan dari luas lingkaran itu terpenuhi, tapi prosesnya itu membangun ide ke banyak hal. Nah, ini sebenarnya jadi kayak semacam pembelajaran bahwa yang lebih utama itu adalah proses, karena kadang ketika tujuan telah dicapai, yang tersisa adalah bagaimana ide itu dibangun. Itu yang menjadi pengetahuan yang harus dimiliki oleh anak. Jadi semoga ini nggak jadi kayak semacam sesuatu yang salah kaprah bahwa pi itu 3,14 terus kenapa 22/7? Karena 22/7 kan kalau dibagi juga 3,14. Kan seperti itu ya? Bukan seperti itu. Jadi pi itu adalah pendekatan nilai. Nilainya itu sendiri antara 3,14 sampai 22/7. Jadi paling tinggi 22/7, paling kecil 3,14. Silakan gunakan bilangan di antara itu. Jadi seperti itu. Jadi ketika percobaan keliling dibagi diameter, itu juga nilai pendekatan. Karena nanti mereka nemuin bilangannya itu kalau akan terjadi error ya, mungkin 3, berapa, tapi mendekati 3,14. Iya Bu, izin bertanya, kalau dari Ibu sendiri ketika mengajarkan, kalau jika anak-anak bertanya, pi itu dari mana sih Bu? Kalau saran Ibu sendiri, bagaimana kegiatan untuk keliling dan luas lingkaran? Terima kasih. Kalau biasanya saya mulai dari cerita pi, karena saya cerita bagaimana orang Mesir bermatematika, orang Yunani bermatematika, kemudian bagaimana pertama kali ide pi itu muncul. Dari situ mereka, ternyata itu pendekatannya kayak gitu ya, gitu. Terus nanti udah cerita, biasanya itu jadi cerita tersendiri. Nah, biasanya ceritanya itu saya buat setelah mereka praktek. Jadi praktek, sediakan benda berbentuk lingkaran, permukaannya lingkaran, kemudian saya ajak untuk menentukan nilai pi dengan cara keliling dibagi diameter yang seperti Bu Ruth lakukan itu. Nah, dari situ baru anak itu nanti kan dapatnya beda-beda kan. Kadang ada yang 3,2 karena ngitung diameternya nggak pas menjadi diameter gitu kan. Di situ ada proses ya. Ya, ada proses bahwa berarti kamu menentukan diameternya itu bukan yang terpanjangnya, jadi bukan benar-benar di tengah, nggak melewati titik pusat berarti. Nah, jadi itu juga dibahas. Baru setelah itu bercerita bagaimana orang zaman dahulu itu berbicara tentang kebutuhan akan bilangan pi. Nah, dari situ baru bicara hari ini dan masa depan tuh seperti apa. Biasanya gitu. Nah, itu jadi diskusi yang menarik sebenarnya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau mau baca cerita pi itu ada bukunya Pak Hendra Gunawan. Bukunya kayak gini saya ambilkan. Nah, ini cerita pi. Mungkin ini bahasanya agak matematik, tapi setidaknya ada ide-ide yang bisa ditangkap. Ini bukunya seperti ini. Ini cerita pi, dan sesuatu benda yang bidang lengkung itu memang selalu jadi masalah. Jadi ini pergulatannya ada di sini semua, bagaimana prosesnya. Nah, kita bisa membaca ini dulu, nanti kita bisa punya gambaran tuh. Baru kita bisa cerita dengan versi ke anak-anak yang lebih sederhana. Tapi kita pahamin dulu ide-ide tentang pi gitu. Karena ini biasa ya Bu, satu buku sendiri ya Bu ya. Iya, tentang pi satu buku sendiri. Makanya jadi sebuah kisah yang menarik. Ini berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan bagaimana orang berpikir, bagaimana banyak sekali gitu. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya. Iya, terima kasih Bu Andri.
ada ilmu baru yang kita dapatkan pada siang hari ini. Ternyata membahas pi itu bisa butuh waktu khusus kayaknya kalau menurut saya. Ternyata tidak hanya terjadi begitu saja angka 3,14 dan 22/7 itu. Terima Bisa kasih, nanti Bu. ada sesi khusus tentang pi, saya cerita. Saya kan demen cerita. Aduh, iya deh, Siap, Bu. nanti ya Bu ya. Boleh buka sesi lagi ya Bu Andri ya. Itulah gunanya grup. Kalau misalnya ada yang tertarik, ayo kita diskusikan. Kalau teman-teman punya sesuatu yang menarik juga kita bagi-bagi. Itulah maksudnya gunanya kita bertemu gitu. Berarti Biar nanti kita saling bisa, berbagi. bisa kita undang lagi teman-teman ya Bu Andri ya, satu sesi untuk khusus Khusus berbicara. membicarakan pi boleh. Karena ini memang menarik buat anak-anak, itu menarik banget bahwa jadi mereka tahu perjalanannya sebuah ide gitu. Iya, Bu. Bu Andri, waktu di Bintaro itu ada buku kalau nggak salah tuh, masih ada nggak Bu ya? Mungkin teman-teman. Apa Bu? Buku Gernas Tastaka. Buku Gernas Tastaka. Iya, saya juga bernalar dan kontekstual ya. Ya, nanti bisa di grup ya Bu Andri ya kalau Ya, ada. bisa. Boleh teman-teman mendapatkan, nanti boleh di drop ke Dinas Pendidikan misalnya atau Ya, kemana betul. ya, supaya teman-teman mendapatkan juga. Atau Bapak Ibu bisa yang punya Instagram bisa ikut deh, follow Instagram Gernas Tastaka ya. Ya Bu Andri ya, di situ banyak pengetahuan atau hal-hal baru deh yang kita follow IG Gernas berhubungan dengan Tastaka. kehidupan sehari-hari justru. Apa Bu IG Andri Gernas Instagramnya? Tastaka. FB Gernas Tastaka. FB Gernas Tastaka. Instagramnya Bu Andri. Oh, matematika. Instagramnya @gernastastaka. Yang matematika apa hebat itu loh. Oh, itu mah Instagram pribadi itu. Oh yang iya, itu punya Bu Andri ya? matematika istimewa mah pribadi. Ya itu IG bisa juga saya di-follow. kalau lagi anak-anak. Itu tuh kalau ada anak-anak nanya, saya masukin aja. Itu juga kalau pas lagi sempat bikin poster, kalau ya ditaruh-taruh aja sih. Ya di-follow ya Bapak Ibu. FB dan Kayak jadi ikut Instagramnya. follower. Follow IG Gernas Tastaka aja. Sama juga kan tadi ada yang nanya kalau yang ketinggalan pertemuan kita dari materi 1 sampai 6 bisa lihat di channelnya Bu Suryani. Ya, Bu Suryani Yahya TV. Iya, Jangan lupa di subscribe. Like and share Iya. and comment. Jadi teman-teman bisa ngulang-ulang, nanti grup WA-nya juga aktif ya, mudah-mudahan. Teman-teman, mohon maaf, tadi ada yang terputus sinyalnya sebentar. Jadi nanti refleksinya teman-teman bisa mengikuti di grup WA atau di Google Classroom. Teman-teman semua, tanpa terasa kita sudah menyelesaikan 6 sesi dari TOT Matematika Gernas Tastaka ini. Tiada kata yang dapat saya ucapkan selain ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada Bapak Kepala Bidang SD dan PKLK Bapak Haji Momon Sulaiman yang selalu setia menemani dan juga kepada Bapak Ahmad Rizali beserta jajaran dari Gernas Tastaka termasuk Bu Andri dan Pak Sago yang selalu setia mendampingi. Terima kasih kepada para fasilitator yang hebat mulai dari materi 1 sampai materi 6. Juga para panitia dari bidang SD dan PKLK dan yang utama adalah para peserta TOT Gernas Tastaka yang luar biasa aktif mulai dari materi pertama sampai materi 6 ini. Mudah-mudahan apa yang sudah didapatkan oleh teman-teman semua dapat dipahami dan juga dapat diterapkan dalam memberikan pembelajaran matematika yang menyenangkan kepada peserta didik. Selanjutnya, mohon nanti grup WhatsApp-nya tetap aktif ya sehingga kita bisa tetap sharing, bisa berbagi apa yang sudah dilakukan Ibu dan Bapak dalam memberikan pembelajaran ini bisa di-sharing ke teman-teman semua sehingga kita tetap bisa berbagi. Selanjutnya teman-teman semua, saya ada pantun nih buat semuanya. Yang pertama adalah ke toko buku memberi jangka, lalu dibawa dengan hati-hati.
Terima kasih kepada Gernas Tastaka yang sudah mendampingi kegiatan kami. Ke Pesanggerahan naik skuter, mampir sebentar membeli minyak. Sungguh hebat para fasilitator, memberi ilmu yang sangat bermanfaat. Jalan-jalan ke Salatiga, pohon mangga berbuah lebat. Sungguh hati senang dan bahagia melihat peserta TOT yang sangat semangat. Sore ini mohon undur diri. Terima kasih Pak Momon yang selalu memotivasi. Demikian teman-teman semua, mohon maaf bila ada pelayanan kami yang kurang berkenan. Mudah-mudahan segala kegiatan yang kita lakukan pada hari Sabtu ini mendapat catatan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aa, setelah ini tolong nanti kita minta dari teman-teman perwakilan peserta untuk memberikan pesan, kesan, dan saran, dan juga nanti di akhir mohon kepada Bapak Kepala Bidang SD dan PKLK untuk memberikan arahan dan menutup kegiatan kita ini. Terima kasih. Silakan. Tanggapan dari peserta yang akan diwakili oleh Pak Arif Sudaryanto. Kepada Pak Arif, disilahkan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa mengikuti serangkaian acara yang telah diadakan oleh Gernas Tastaka yang berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Dalam hal ini saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Haji Momon Sulaiman beserta Ibu Soryani dan Ibu Sulartina, tak lupa pula para fasilitator dan narasumber Ibu Siti Andriani yang luar biasa sekali. Tadi sudah di akhir terus terang Bapak Ibu, untuk saya menyampaikan Pi itu kita pakainya hurufnya adalah PHI. Sementara yang tadi udah ada pencerahan dari Bu Andri itu pakainya PI yang betul, yang mendekati dengan angka 3,14. Ya, saya mewakili dari teman-temanku semuanya di Pemprov DKI mengucapkan terima kasih sekali sudah diberikan kepercayaan dari para pengawas Bapak Ibu sekalian. Semoga dengan kepercayaan ini kita nanti bisa mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru di wilayah masing-masing dan ilmu yang sangat luar biasa, baik dari TOT yang pertama sampai yang ke-6 ini sungguh merupakan hal yang pengalaman yang sangat luar biasa. Konsep-konsep dasar yang telah disampaikan para narasumber ataupun fasilitator itu sampai mengena. Ya, jadinya nanti ketika kita memberikan materi kepada putra-putri kita, peserta didik kita, itu bisa menjadikan bermakna dan nanti dikenang sampai akhir hayat. Itu yang sekali lagi ya Bapak Ibu narasumber beserta fasilitator yang hebat. Saya salut dengan Gernas Tastaka, baru kali ini saya mendapatkan ilmu ya, dasar-dasar, walaupun kemarin ketika kami kuliah juga konsep dasarnya masuk, tetapi ini benar-benar mendasar sekali ya, dari TOT yang pertama sampai dengan TOT yang terakhir, berkenan sekali ya menjadi kenangan kita yang insya Allah nanti kita juga berusaha untuk menyampaikan materi-materi yang telah disampaikan oleh para fasilitator ataupun narasumber kepada Bapak Ibu guru, khususnya di sekolah kita sendiri dan umumnya nanti apabila para pengawas meminta kita untuk menyebarkan atau mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru di wilayah masing-masing, insya Allah kita siap. Dan tentunya kami masih juga meminta bimbingan untuk di WA Group, jangan sampai Bapak Ibu left ya, karena sebagai
kolaborasi kita nantinya dari Jakarta Utara, Selatan, Barat, Timur, Pusat, dan bahkan dari Kepulauan Seribu. Berkumpul di satu wadah yaitu di WA Group tentang Gernas Tastaka untuk TOT yang angkatan pertama. Kita nantikan nanti. Sekali lagi saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta khususnya dan umumnya kepada para fasilitator ataupun narasumber dalam penyelenggaraan Gernas Tastaka di angkatan 1 ini. Mohon maaf apabila kami semuanya dalam mengirimkan tugas khususnya ya Bapak Ibu, karena situasi dan kondisi dalam waktu pandemi kita masih berurusan dengan peserta didik kita dalam memberikan tugas. Untuk itu jikalau dalam pengiriman tugas kita terlambat, mohon diikhlaskan dan dimaafkan. Demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi nanti jikalau diundang dari Gernas Tastaka, kami insya Allah siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya bukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya, tapi Dinas Pendidikan. Mohon maaf ya, mohon maaf Ibu. Dinas Provinsi ya, Dinas Pendidikan Ibu ya. Iya, bukan pemerintah provinsi ya. Iya Bu, maaf ya. Oke. Ya, makasih Bu. Baik. Terima kasih Pak Arif Sudaryanto yang telah memberikan tanggapan sekaligus kesan dan pesan selama pelatihan. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat perwakilan kecamatan masing-masing ya. Yang saya yakin bahwa Bapak Ibu guru semua yang hadir di sini adalah merupakan Bapak Ibu guru yang hebat-hebat dan luar biasa. Baik, kita lanjutkan yaitu penutupan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Momon Sulaiman. Kepada Pak Momon yang terhormat, dipersilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam hebat buat ibu-ibu, bapak guru hebat semua. Saya mau nyampaikan apa nih? Pantun udah disampaikan oleh Bu Suryani. Tadinya mau saya bacakan udah Bu Suryani aja bacaan semua pantunnya. Bu Andre udah, Bu Latina udah, tadi Pak Ferry ya, Pak Ferry juga udah, terima kasih. Pak Arif. Bapak Ibu, Pak Arif ya, Pak Arif ya. Bu luar biasa, saya selama mengikuti beberapa puluh pelatihan dari zaman baheula gitu sampai sekarang ya. Ini sesuatu pelatihan yang sangat unik dan perlu diangkat jempol. Kenapa uniknya? Pertama, ketaatan peserta dari awal sampai akhir ini Bu Andri yang luar biasa nih. Pawangnya nih Bu Andri nih. Yang kedua, keaktifan peserta dan tugas-tugas itu dibuat itu. Mungkin Bu Sulatina beberapa waktu tahun 2000-an pernah ikut pelatihan. Ada pelatihan gendang, datangnya dari awal, nanti pas mau pulang baru ada gitu. Tapi ini full ya, ini full dan itu yang luar biasa. Sesuai dengan namanya. Dengan saya kita. Ya, sesuai dengan namanya gerakan, Bu ya. Namanya gerakan itu perlu dorongan yang kuat dari dalam diri sendiri, intrinsiknya ya. Kemudian motivasinya juga jangan karena ditugaskan, jangan karena diperintah, didorong dari hati sendiri. Yang kedua, konsistennya juga saya lihat oke gitu ya. Waktunya, tadi kehadirannya 99,90%. Itu kalau emas itu udah logam mulia, itu 24 karat itu. Ya. Betul, harganya ya. Mahal. Nah, Ibu Bapak, teman-teman, guru-guru hebat, ini ilmu yang luar biasa, ilmu yang bagus. Nanti disebarluaskan karena salah satu amal jariah itu adalah menyebarluaskan ilmu ya. Teman-teman setiap kecamatan ini ada, nanti boleh nanti direncanakan di kecamatannya masing-masing ya. Misalkan di kecamatan Tanjung Priuk siapa yang nanti akan direkrut untuk pelatihan ini. Kita sudah banyak teman ini ya. Jadi salah satu gerakan itu tadi kebersamaan, saling berbagi ya.
tidak mengharapkan imbalan, pujian dan sebagainya. Ini kan Ibu udah datang sendiri, bergabung sendiri, nggak ada yang ngasih makan, nggak ada yang ngasih minum kan gitu ya. Tapi komitmen ya dengan luar biasa. Dan yang berikutnya namanya gerakan itu terus bergerak, terus berjalan ya. Mungkin terima kasih Bu Andre dan teman-teman dari Gernas Sasaka. Insya Allah Bu Suryani ini kalau guru-guru di DKI Jakarta seperti Bapak dan Ibu ini, saya yakin mungkin DKI Jakarta itu peringkat 1 dari prestasinya gitu, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ini sudah ada berapa puluh ya angkatan dari pertama angkatan di Kupu-Kupu, kemudian angkatan di Bintaro, sekarang di Pesanggerahan, yang alhamdulillah Pesanggerahan ini perwakilan dari berbagai kecamatan. Kenapa maksudnya demikian? Supaya teman-teman di kecamatan juga tertarik menyelenggarakan seperti ini di kecamatan. Nanti kalau sudah tolong dibicarakan dengan ketua K3S ya Bu Tina ya nanti. Betul. Di kecamatan mana? Nanti komunikasikan ke kami. Kami akan support ya dengan nanti perlu surat tugas, kita akan rancang terus kegiatan seperti ini supaya berjalan dengan baik. Itu terima kasih. Saya doakan Bapak itu tetap semangat. Dan ini kita sudah ada saudara lagi nih ngumpul di kelompok ini. Jadi sekali lagi grup WA-nya terus kita aktifkan. Saya juga mantau terus meskipun jarang komentar gitu ya. Karena saya ilmu tentang fee-nya masih sedikit, jadi komentarnya susah. Ya, jadi terus bersilaturahmi, terus saling berbagi. Insya Allah ilmu Gernas Sasaka ini akan memerahkan DKI gitu ya. Ini kan logonya nih merah nih, ini merah semua. Merah putih. Iya, demikian Ibu-Ibu Bapak, terima kasih. Mohon maaf mungkin kalau selama ini kami dari Dinas Pendidikan di bawah komando Pak Bu Suryani dan Bu Tina tidak memberikan pelayanan yang maksimal kepada Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, Bapak Ibu yang kita kerjakan dicatat sebagai ibadah, dan ayo kita lanjutkan perjuangan kita untuk melakukan gerakan nasional pemberantasan buta matematika. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada Bapak Momon kami ucapkan terima kasih atas support dan dukungannya. Mudah-mudahan pendidikan di Dinas DKI Jakarta ini lebih maju, para gurunya juga lebih semangat. Walaupun saat ini kita dalam menghadapi pandemi COVID-19, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan. Amin. Baik, sebelum acara kita tutup, saya mempunyai sebuah pantun. Gak mau kalah ternyata Bu Aas dengan Bu Suryani. Pagi hari pergi ke kebun. Cakep. Di kebun memetik bunga melati. Cakep. Undur pamit kami ucapkan. Cakep. Dapat bertemu lagi. Amin. Insya Allah. Baik, kami selaku tim fasilitator pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Momon, Ibu Suryani, Ibu Haji Sularsita, kepada Ibu Andri, Pak Sago, dan tim Gernas Sasaka lainnya, kepada teman-teman fasilitator, kepada para peserta yang sungguh luar biasa. Mudah-mudahan siapa yang mau tetap jadi fasil untuk angkatan 23. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.